Halo, akhirnya sampai di Jogja lagi, teman-teman. Habis kemarin dari Surabaya, saya eh, apa ya? Ada kerjaan motret di sana untuk keperluan stok ya, karena ada klien yang memang ngebeli foto-foto stok saya, dibayar di depan. Jadi yang penting approve dulu di Shutterstock pada waktu itu. Nah, saya kemarin habis hunting ke Surabaya, kemudian dapat banyak sekali foto, bagus banget. Saya suka sih sama Surabaya tuh. Kotanya besar kayak Jakarta, cuman sepertinya lebih lebih banyak tumbuhan, lebih banyak pentol enak. Jadi hari ini saya akan ngomongin tentang apa yang saya dapat di Surabaya, termasuk tentang insiden-insiden, ada yang kehilangan earning dan lain sebagainya. Saya akan ngomong secara general ya dari sebuah industri internet marketingnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah wawasan baru buat teman-teman semua. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman. Nama saya Bima Aditya. Salam kenal. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah klik subscribe, kling di sini, ya. Kadang-kadang di situ ya. Nah, sekali lagi terima kasih sudah support channel YouTube saya. Ini channel dunia fotografi. Ya, lika-liku kehidupan saya sebagai seorang fotografer ya. Mostly wedding, portrait. Cuman sekarang mungkin yang teman-teman banyak kenal adalah tentang microstock, Shutterstock, Pond5 dan lain sebagainya. Singkat cerita, kemarin saya dapat mungkin puluhan sampai sekitar 100-an mungkin stok foto di Surabaya yang bisa saya segera edit, kemudian submit ke akunnya klien saya. Nah, saya kemarin muter-muter di daerah sekitaran Basuki Rahmat, jadi saya nginep di Crown Prince Hotel, hotelnya bagus. Pusat kota ya, kemarin abis nginep di Ibis, terus beberapa bulan lalu abis dari Bromo nginep di Ibis, Basuki Rahmat. Nah kemarin nginep juga di Crown Prince, Basuki Rahmat. Ada makanan-makanan enak lah di situ, enak banget. Nanti saya kasih linknya kalau teman-teman mau nginep di daerah Surabaya Basuki Rahmat, ada link reservasinya lewat Agoda di bawah. Kemudian saya dapat foto-foto banyak loh. Kemarin saya ngajakin anak-anak saya ke monumen kapal selam Pasopati, itu keren banget. Yang bikin saya happy ya, bikin saya terharu adalah saya ketemu dengan mantan prajurit KRI Nanggala 402 yang kemarin prajurit-prajurit tersebut yang masih bertugas itu tenggelam di Selat Bali apa Laut Jawa, saya lupa. Pokoknya intinya itu ya. Cuman kan pada waktu saya datang, saya dibilangin sama bapak tiketnya, dia bilang gini, "Mas, nanti jam 11 nonton dulu video Rama ya, itu tentang sejarah kapal selam di Indonesia." Jadi ada KRI Alugoro, Nanggala, Pasopati dan lain sebagainya. Yang sebagian tuh mereka sebenarnya adalah kapal selam Rusia sebenarnya, namanya Whiskey apa gitu, keren banget deh. Nah terus saya bilang, saya keluar, "Pak, saya terharu sekali karena ternyata si KRI Pasopati ini adalah saudaranya Nanggala." Terus yang bikin saya merinding tuh bapaknya bilang ini, "Saya Nanggala, Mas." "Hah? Bapak prajurit Nanggala?" "Iya, jadi saya tahun 90-an dulu." Jadi sekarang yang kemarin meninggal itu adalah junior saya. Saya langsung, "Pak, saya boleh nggak minta foto sama Bapak? Suatu kehormatan saya ketemu dengan prajurit Nanggala yang kemarin saudara-saudara kita di KRI tersebut meninggal gugur dalam tugas. Saya mohon izin, saya pengen foto sama Bapak." Jadi bapaknya fotonya di samping ini, dia salaman sama saya, tangannya kuat banget, ini benar-benar orang military. Saya respect banget sama si bapak ini. Oke, jadi saya dapat foto-foto nih dari mulai monumen kapal selam, kemudian stok-stok foto di jalan. Jadi ada semacam lampu LED, lampu LED ya, apa-apa spotlight gitu ya di jalan. Saya foto, kemudian orang bersepeda, bendera merah putih buat stok 17-an besok 2023. Kemudian ada stok apa lagi? Tanaman-tanaman banyak. Jadi mudah-mudahan sih approve ya, habis diedit approve, terus saya bisa segera submit. Oke, sekarang kita kembali ke satu topik yang cukup banyak saya dapat nih dari
subscriber, ada yang follow di Instagram saya. Jadi itu problemnya adalah kehilangan earning. Saya kalau nggak salah kemarin kehilangan sekitar, nggak banyak, namanya juga earning saya dikit ya. Jadi saya hilang itu sekitar 10-20 sen gitu. Ya wes lah, saya nggak peduli dengan hal itu gitu. Karena biasanya saya itu kehilangan earning itu ketika payout validasi. Jadi nggak tahu, karena saya sih so far nggak main curang ya. Cuman artinya apakah ada orang beli kemudian cancel dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi intinya biasanya saya tuh kehilangan uang ketika proses validasi mau payout. Misal nih, angka yang kecatat misalnya itu adalah $37. Itu biasanya saya terima 35 atau $36 sekian. Jadi mepet-mepet threshold. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, cuman anehnya kemarin, saya tiba-tiba di saat proses saya, jadi dalam satu rangkaian bulan gitu ya, itu di tengah-tengah tiba-tiba ada yang hilang earningnya. Terus, ya udahlah, karena udah 12 tahun di internet marketing, jadi yang namanya tiba-tiba AdSense drop, atau kemudian tiba-tiba earning hilang, itu kayak udah makanan ya. Saya di affiliate Airbnb aja, saya kehilangan potensi earning hampir $2.800. Jadi, kalau cuma 10-20 sen itu recehan lah menurut saya. Nah, cuman saya mulai curiga, kenapa di tengah-tengah proses non-validasi payout, kok tiba-tiba earning saya hilang. Saya cuekin, tiba-tiba di WhatsApp itu ada yang tanya, Mas kok uang saya hilang? Oke, ini kedua. Terus kemudian DM Instagram, Mas kok uang saya hilang ya? 3 gitu. Habis itu ada di satu komunitas gitu, earning saya hilang hampir 1 juta gitu. Mau jiar gini, cara ini berarti ada problem gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini kalau yang begini ini biasanya ada problem. Nah, kemudian saya coba update story kan, ngelantur yuk guys gitu, malam-malam. Jadi jam 10:30 saya sambil nemenin anak tidur, saya nulis story gitu. Intinya gini, saya mulai terima banyak sekali info bahwa teman-teman mulai kehilangan earningnya. Cimong, ini adalah kucing saya. Dia habis anaknya lahiran, terus anaknya nggak ada. Mong, namanya Cimong. Nah, kemudian kok kayaknya mulai serius nih problem hilangnya earning ini. Saya cuma mau bilang begini. Saya secara pribadi kan nggak begitu paham sebenarnya yang terjadi di luar sana itu apa. Cuman kalau di dunia internet marketing 12 tahun ini kalau sampai ada kehilangan earning, ini biasanya akan berakibat ke arah ban massal. Teman-teman nonton tuh video saya, 3 sebab kita bisa di-ban. Itu videonya 30.000 view tuh. Itu cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang tiba-tiba, apa sih kok saya tiba-tiba di akunnya di-disable. Itu kemarin ada juga kasus yang DM Instagram saya. Saya bilang, saya langsung bloko tuh jujur terus terang. Biasanya indikasinya pelanggaran, saya bilang begitu. Nah ini sepertinya ke arah situ. Karena saya kena, orang lain kena, kontributor lain kena. Nah, biasanya kalau sudah kena begini, kalau dulu di AdSense blok ya, itu ujung-ujungnya ban massal satu teritori. Ban massal itu gimana? Dulu pernah di Indonesia itu terjadi ban massal AdSense. Yang kena, teman saya kena, bahkan guru saya yang namanya Mbak Ana Ahira itu kena. Kalau teman-teman saya mungkin 100-200an di bawah $500. Cuman yang namanya Mbak Ana Ahira itu kan dulu blogger ya. Itu dia bilang, kita kan tanya nih murid-muridnya, Mbak, terus kehilangan berapa Mbak? Senyum-senyum dia. Banyak ya Mbak? Ya kira-kira Mercedes-Benz barulah, dia bilang gitu. Oh ya udah, zaman dulu Mercedes-Benz itu sekitar mungkin 30.000, 40.000-an US dollar kan, zaman tahun 2010-an gitu. Oh ya udah. Nah, ternyata kasus ban ini yang mengerikan adalah kita ini kan di AdSense maupun di Microstock ataupun di Shutterstock, Pond5 dan lain sebagainya itu kan sebenarnya kita ada proses bekerja selama 1 bulan, di mana kemudian ada proses validasi sebelum payout. Nah, yang perlu diwaspadai adalah earning kita itu kan ditampung di rekening bersama. Jadi rekening bersamanya masing-masing platform. Sehingga kita bisa pantau tuh, oh misalnya bulan ini earningnya $5. Sampai tanggal sekian udah 12, sampai tanggal sekian misalnya 35. Oh, threshold masuk payout nih Shutterstock gitu. Nah, ketika earning itu masih di rekening bersama, itu yang saya bilang
itu masih sekedar earning, itu belum payout. Payout itu begitu sudah cair itu namanya payout, artinya pembayaran. Yang perlu diingat, perlu dipahami sama teman-teman, ketika kita ada ban massal, itu tuh earning berapapun ya, sekali lagi, berapapun, itu dihanguskan. Itu yang terjadi sama blogger-blogger AdSense zaman 2010-2013. Nah, karena saya pribadi udah 12 tahun di fotografi, jadi saya tuh adalah orang internet marketing lama, tahun 2010. Zaman kita main-mainan white hat, black hat gitu. Saya itu tipikal yang white, karena saya belajarnya sama orang yang white kebetulan. Kalau saya black ya mungkin saya bisa jadi black hat juga bisa. Artinya black hat itu orang yang intinya menghalalkan segala cara. Nah saya enggak. Saya tuh proses blogging saya sangat organik, maka namanya SEO, Search Engine Optimization. Itu yang membuat saya bisa di-hire sampai ke luar negeri. Prosesnya lama, tapi fundamental bisnis saya kuat. Bedanya itu. Nah, proses ini yang kadang-kadang tidak disukai sama kebanyakan orang, sehingga mereka beralih dari white hat ke black hat. Saya jujur bingung, ngomongnya terlalu kompleks. Akhirnya terus lali. Cuman saya akan sambung habis ini, guys. Nah, itu resiko YouTuber yang sistemnya insidental kayak saya gini, tiba-tiba ngeblank karena saya nggak punya tim produksi. Cuma ya gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Nah, kembali lagi ya. Karena saya orang internet marketing tahun lama, 2010-an gitu ya. Saya sudah terbiasa dengan yang namanya kehilangan. Karena saya pernah belajar sama seorang guru yang saya memang respect ya. Dia bilang begini, Bim, duit itu come and go. Masalah lu dapatnya $10.000 terus tiba-tiba hilang tuh duit gitu ya. Ya sederhana, jawabannya itu bukan duit loh. Sesederhana itu aja. Nah ini yang ngomong ini adalah orang yang mungkin penghasilannya kayak udah $2.000 per hari gitu. Bukan mainan loh, $2.000 per hari. Makanya dia mau beli villa di Bali, di cash ya, 3,5 miliar di cash deh. Makanya cuek-cuek aja gitu. Dia beli BMW seri 4 gitu, 1,4 miliar di cash gitu. Ada. Orang internet marketing yang murni itu ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman yang kerja kantoran gitu tuh ya jangan terus waduh itu ndopos gitu. Ya nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya juga teman-teman nggak percaya sama saya juga nggak berkurang rezeki saya gitu. Maka dari itu begini. Kalau yang hilang itu adalah orang-orang lama kayak saya begini, mungkin biasanya kita punya mental kuat. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang baru masuk ke Shutterstock, belum sold aja, baru approve aja, wes setengah modar gitu, senengnya udah setengah mati, itu baru approve. Apalagi yang baru dapat sold pertama 10 sen misalnya, atau misalnya 30 sen, itu kan gede banget ya. 10 sen untuk orang pertama tuh gede banget guys. Tiba-tiba hilang, push gitu. Apa nggak desperate itu orang? Saya sih yakin orang-orang yang baru earning pertama itu, ini insya Allah loh ya, ini husnudon, jadi prasangka baik saya. Teman-teman adalah orang-orang yang memang berdarah-darah, daki-daki kalau bahasa Jawanya itu ketika berjuang sehingga dapat sold pertama. Terus earningnya hilang, hanya gara-gara oknum-oknum yang kepengen kayaknya cepet soldnya banyak, gendang payout setiap bulan, payout terus gitu. Ya korbannya kita ini. Saya juga kan, saya termasuk yang payoutnya nggak rutin setiap bulan gitu ya. Ada yang payout, ada yang enggak, ada yang tiba-tiba bagus, ada yang enggak gitu. Saya sih nantilah. Ini project 5 tahunan. NFT saya aja nggak ada yang download, udah gitu NFT-nya jeblok gitu kan. Ya sudah biasa yang namanya kayak gini. Makanya kemarin ada yang tanya, Mas kalau Mas Bima ada band-band massal gitu takut nggak? Saya udah bukan pikirannya sudah bukan taraf takut atau nggak takut. Saya cuma menyesalkan gini. Iki ana wong bodoh meneh sing ngerusak sistem negara. Jadi ada orang bodoh dan konyol yang merusak sistem, yang ngakalin sebuah sistem sehingga dampaknya seluruh Indonesia gitu. Saya mah kalau pikir gitu ya udah, namanya juga saya juga cuman kontributor ya. Sama dulu zaman dulu ya saya cuman blogger. Tiba-tiba AdSense-nya di ban, alhamdulillah saya nggak kena. Tapi intinya teman saya ada yang kena. Cuman ya kalau sudah akhirnya besok misalnya earning microstock saya di Shutterstock atau di Pond5 tiba-tiba di ban gitu ya. Ya cuman ngelus dodonya bukan berarti bukan berarti saya terus sedih kehilangan earning itu. Ya wes diakui aja lah sedih juga walaupun mungkin cuma $5 $10. Cuman saya tuh menyesalkannya gini loh. Kenapa sih mentalitas orang-orang kita itu
itu senengannya kepengen serba yang cepet-cepet dan instan. Ya kalau yang dihukum cuman yang berdosa nggak apa-apa. Nah kalau ban massal teritori itu yang di-ban satu negara ya, random loh itu. Dulu kebetulan saya nggak kena ban, karena dulu tuh AdSense saya tuh ceritanya, saya blogging itu, gaya-gayanya blogging itu ya. Jadi AdSense itu penghasilan AdSense saya itu setiap bulan itu 70 sen. Sampai maksimal $2. Nah saya nggak kena ban, mungkin dianggapnya sama Google, ini orang receh, ini orang bodoh, ini blogger bodoh, ini earningnya kecil, nggak usah di-ban aja, kasihan gitu. Nah tapi bagaimana ketika ternyata saya kena random ban, atau teman-teman yang nonton video ini kena random ban, terus penghasilannya udah $10 hilang, atau yang sudah $34,90 tiba-tiba hilang gitu kan. Apalagi mau payout pertama ya, itu kayak kepengen harakiri, slep, ngek gitu sampai mati gitu. Makanya dengan begitu ya, nasihat saya kalau teman-teman itu nanti terjadi ban massal dan teman-teman kena, ya sudah ikhlaskan aja, itu berarti bukan rezeki kita, udah gitu aja. Oke, jadi saya kan intinya kan sharing ya, di dunia per-YouTubean ini kan 80% itu bukan fotografer. Saya sengaja men-setting YouTube saya khususnya berburu dolar di Shutterstock dan di Pond5 ini memang bukan untuk fotografer. Jadi kalau teman-teman yang earningnya udah gede-gede, jangan nonton lah, udahlah. Saya earningnya, saya payoutnya cuma $30-an, $40, $50 dalam satu bulan, itu recehan lah buat teman-teman yang udah ratusan atau ribuan dolar. Cuman begini ya, satu, saya tuh bukan orang kemarin sore yang dapat penghasilan dolar. Jadi earning dolar saya di luar sana itu jauh lebih banyak. Maka kemarin kan ada video tuh, teman-teman nonton juga. Microstocker kok baper sih itu. Baper tuh gini. Kalau kita singgung masalah earning, dia biasanya gampang tersinggung. Nah kalau gampang tersinggung itu sederhana, earningnya belum banyak gitu. Saya jujur-jujuran kalau di Microstock emang belum banyak, cuman earning fotografi saya yang offline banyak banget gitu. Jadi ya alhamdulillah saya punya earning yang cukup lah untuk menghidupi istri, 4 orang anak, villa saya, kemudian ada orang tua, ada rumah saya pribadi. Jadi lebih dari cukup. Saya bisa nabung, saya bisa investasi, itu saya intinya lebih dari cukup. Nah harapannya begini, kalau teman-teman nonton, kalau teman-teman menganggap saya adalah orang bodoh, ya sudah tinggal nggak usah ditonton aja. Cuman kalau teman-teman bisa mengambil satu hikmah bahwa bisnis ini kan semua tentang uang ya. Kalau uang itu cuma come and go sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat duit ya syukuri. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Udah berkali-kali saya ngomong bahwa subscriber saya itu di YouTube ini, itu earningnya lebih gede daripada saya. Walaupun mereka baru pertama kali kenal Shutterstock loh. Jadi saya yang udah 4 tahun aja earningnya masih di bawah $100. Ya kalau teman-teman mau nonton, mau belajar, mau enggak juga nggak apa-apa. Saya sih nothing tulus gitu ya. So far karena subscriber saya 80% itu bukan fotografer, makanya mereka menikmati apa yang saya ceritakan ini. Karena saya kan ngomong secara general bisnisnya ya. Dari situ nasihat saya ya, buat orang yang pernah kehilangan ribuan sampai puluhan ribu dolar hanya gara-gara sesuatu yang kecil lah, sederhana gitu ya. Satu, ya sudah diterima aja. Karena jawabannya itu bukan rezeki kita aja gitu. Kalau sudah kayak gitu, nanti insya Allah kita, teman-teman semua, akan lebih rileks gitu. Toh teman-teman kan masih punya bisnis yang lain, teman-teman masih punya gaji bulanan, teman-teman masih punya misalnya uang saku dari suami, ya sudah disyukuri aja. Masalah 10 sen pertamanya sudah berhasil kok tiba-tiba hilang, ya berarti Tuhan di atas sana itu belum mau ngasih teman-teman 10 sen. Pilihan ya teman-teman keluar, nggak usah join di bisnis ini, atau mencoba lagi, sederhana. Saya tuh kan kalau di buku jualan foto dengan Shutterstock, nasihatnya sederhana kok. Ada foto daripada cuman jadi eksis-eksisan, dijual yuk gitu. Kalau di buku Shutterstock itu lebih ke arah, oke nih udah mau nih, tekniknya gimana ya, komposisinya gimana, angle-nya gimana, negatif space-nya di mana, itu saya ajarin. Nah kalau misalnya teman-teman sudah paham itu, terus teman-teman suka dengan dunia fotografi, kan tinggal jalan. Nggak suka tinggalin aja gitu. Ngapain susah-susah gitu, hidup ngapain bisa dibikin susah tuh, ngapain hidupnya gitu. Dari situ ya, kalau
suka ya, sekali lagi, ayo join bareng-bareng berburu dolar, tapi dengan cara yang berkah loh ya, dengan cara yang halal. Jadi kalau udah berjuang kok tiba-tiba earningnya masih zong, masih kosong gitu, ya sudah guys, ini real business. Real business takes time guys, nggak ada yang instan, makanya ya sabar aja. Oke gitulah. Secara general begitu. Kalau teman-teman kepengen buku panduannya, ebook panduannya tadi bisa download di link di bawah. Teman-teman kepengen cari referensi alat-alat fotografi, ini kayak ini kemarin gugur dalam tugas nih, saya masuk ke kapal selam Pasopati, gorongnya kan kecil-kecil ya, tiba-tiba hood saya kepentok gini. Nah ini teman-teman kalau kepengen cari-cari yang ginian, alat-alat saya semua itu ada di link description di bawah, atau masuk ke Instagram saya, di situ ada link bio, itu isinya gear-gear saya semua. Beli lewat link saya terima kasih, karena itu adalah affiliate saya mendapatkan percentage sangat kecil ketika teman-teman membeli dari Shopee-nya, dari Shutterstock-nya, dari Pond5-nya mungkin, atau dari mungkin affiliate-affiliate yang lain gitu ya. Kalau teman-teman mau membeli lewat link itu, saya terima kasih, karena itu mensupport saya, memberikan income untuk saya terus berkarya, untuk sharing seperti ini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, teman-teman buka link sendiri gitu juga boleh. Nah, ebook, semua gear saya, semua linknya ada di description di bawah. Teman-teman tinggalin komentar, apa sih pendapatnya tentang ini, mungkin arah-arahnya ke arah band massal gitu ya. Kalau emang itu terjadi ya wallahu alam gitu ya, sudah ikhlasin aja gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video besok pagi. Saya Bima Aditya, bye bye guys.